Pagi-pagi sarapan abon. Cakep. Kita pani secakir cappuccino. Selamat datang di kegiatan Mission bersama saya, Yohan Sugiono. Naik pesawat lewat Garbarata. Waduh. Jauh. Hendak terbang ke Jayapura. Maice udah di depan mata. Saatnya kita mulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ini minta tolong buka semua mikrofonnya biar semangat, boleh? Oke ya, buka semua mikrofonnya. Mikrofon maksudnya. Mikrofon. Ya, kalau mikrofon. Tapi kalau bisa buka video, alhamdulillah Bu. Ya. Lebih bagus lagi. Karena nanti ini mau di-share loh, mau di-share. Semangat pagi. Pagi. AP2. Yes. AP2. Collaboration. Kok ada yang collaboration? AP2. AP2. Yes, we can. Tangan dulu untuk kita semua. Baik, semoga dengan culture-nya kita tadi, yel-yel, AP2 change, commitment, collaboration, and yes we can menambah semangat kita pada pagi hari ini untuk melaksanakan mission. Ketiga adalah Bu Ice Trisnawati. Nah, nanti boleh teman-teman untuk share-share lainnya, boleh nggak apa-apa kalau misalnya ada yang ingin di-sharing, baik itu tentang resep memasak, it's okay, nama juga kita sharing informasi ya. Apapun yang mau kita share boleh di sini. Nanti tinggal sampaikan saja ke PIC-nya kita, yakni Abang Putra dari HR. Nanti bisa menghubungin ke Putra untuk kita bisa masuk ke mission selanjutnya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan limpahan kesehatan sehingga kita bisa hadir turut di sini ikut serta dalam kegiatan mission. Dan buat teman-teman yang mungkin dalam kondisi kurang sehat atau kurang enak badan, kita doakan bersama-sama semoga segera dilimpahkan kesehatan dan dapat bekerja kembali seperti sedia kala. Salam sehat ya untuk kita semua. Baik, sebelum kita masuk ke intinya kita, yaitu terkait dengan public speaking, di sini ada Ibunda Doris Ayu Astuti yang akan memberikan kata sambutannya. Kepada Ibu Doris, kami persilahkan. Terima kasih, Yohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada lemes ya, Yo? Pada belum sarapan kayaknya. Ibu ulang ya, yang ini saja yang sudah membuka speakernya saja, yang sudah membuka ininya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, seperti kita ketahui dan sudah disampaikan oleh host tadi bahwa mission ini ya singkatannya dari Millennial Information Sharing atau Millennial Sharing Information. Nah, ini cakupannya buat kita semua, tapi yang akan memberikan atau yang akan sebagai narasumber adalah dari kaum milenial yang karyawan yang ada di KNO. Nah, ini kesempatan buat kita semua menimba ilmu bagi yang ingin belajar lebih tentang sesuatu hal yang selama ini belum dipelajari, atau bagi yang ingin sebagai narasumber adalah
dapat sharing information-nya atau sharing ilmu yang ada di dia. Seperti Mak Ice nih, pakarnya public speaking nih. Nah, kita mungkin yang belum pernah belajar tentang public speaking, kita bisa ambil ilmunya dari sini. Bagi anak-anak ibu yang lain, yang milenial, yang punya ilmu, jangan pelit berbagi, ayo sampaikan kepada putra nanti apa saja ilmu yang bisa dimanfaatkan buat kita semua. Ya tadi Yohan sudah contohkan, bisa jadi memasak, how to be entrepreneur yang baik, mungkin yang sudah sukses di luar, mengelola usaha, monggo dibagi-bagi ilmunya, marketingnya seperti apa, dan segala macam bagaimana merintis usaha. Itu kalau nggak salah ada Agung itu, yang dari ini yang sudah sukses merintis usaha kulinernya. Nah ini teman-teman yang lain, monggo kalau ada yang berminat silahkan. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Mak Ice ya, kami kalau di ini Mak Ice namanya, yang telah berkenan untuk memberikan informasi atau berbagi informasi kepada kita. Yang hari ini judulnya adalah How to be Public Speaker. Nah ini sangat menarik karena berbicara di depan orang rame itu bukan hal yang gampang menurut Ibu. Perlu kiat-kiat khusus, walaupun dia sudah punya ilmu atau katakanlah dia pinter ngomong di depan, biasanya dia pinter ngomong, tapi ketika dia berhadapan dengan orang rame di publik, ada hal-hal yang membuat dia nervous, sehingga yang sudah ada di konsep di kepala kadang-kadang nggak terucapkan. Nah, nanti akan kita pelajari dengan Maice bagaimana sih how to be public speaker, sehingga mungkin nanti kan ini semua bakal jadi pejabat nih, sebagian sudah akan ketemu nanti, akan rapat di suatu pertemuan, akan berbicara di depan umum. Nah, ini ilmu ini sangat berguna menurut Ibu. Ketika nanti kita, walaupun tidak jadi pejabat pun nanti suatu saat, kalau dia jadi pejabat ya mau tak mau harus bisa ngomong di depan umum. Nah mungkin itu saja sambutan dari Ibu. Yohan, monggo silahkan dimulai missionnya, sharing knowledge-nya, mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ibu, kembalikan kepada host. Terima kasih Ibu Doris, benar sekali apa yang disampaikan Ibu Doris ya. Bahkan untuk seorang motivator aja yang mungkin sudah terbiasa ngomong di depan ribuan banyak orang, pada saat dia mau naik ke atas panggung itu pasti nervous, ada Bu. Gugup pasti ada, deg-degan pasti ada. Cuman disinilah kita belajar, Mak Ice akan kasih kiat-kiatnya nih pada saat kita nervous, gugup, apa yang harus kita lakukan sesaat sebelum kita naik panggung. Mungkin persiapannya udah jauh-jauh sebelum naik panggung ya Mak Ice ya. Nanti di sini akan disampaikan sama Mak Ice bagaimana kiat-kiatnya supaya menghilangkan rasa gugup, rasa takut. Nah, dan sekarang marilah kita sambut bersama-sama. Inilah public speaker kita pada hari ini yang akan membawakan kiat-kiat dalam public speaking. Kita sambut sama-sama Ice Trisnawati. Waduh, terima kasih Nova. Tapi sebelumnya kok Nova? Yohana. Aduh, terngiang ini nama Kak Nova Sinaga. Oke. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Di sini aku nyebutnya pakai aku aja ya, karena kan kalau bahasa milenial itu lebih keren kalau pakai aku gitu. Kalau pakai saya, nanti ada tahapannya kenapa kita harus pakai kata aku, kenapa kita boleh pakai kata saya, itu nanti kita jelasin di akhir. Oke, aku mau disclaimer dulu nih, bosannya. Pertama, seorang Ice Trisnawati itu bukan ahli, dalam artian saya tidak punya keahlian dalam hal ini, tetapi saya pernah belajar. Saya pernah mengikuti beberapa pelatihan tentang public speaker dan tentang leadership dan public speaker. Jadi saya berani berbagi gitu pada dasarnya. Jadi saya bukan seorang psikolog, apalagi psikologi enggak. Tapi saya berani berbagi karena menurut saya yang saya tahu ini perlu juga diketahui oleh yang lain. Nah, itu yang pertama nih. Oke, next. Apa sih public speaking? Nah, gitu. Speaking, speaker, berbicara, something like that. Oke. Sebelumnya gini.
banyak dari teman-teman ataupun dari orang-orang yang pernah saya temui, banyak yang bertanya gitu. Gimana sih caranya bisa segamblang itu berbicara di depan umum tanpa rasa panik? Nah, sebenarnya panik itu pasti ada. Panik itu pasti ada, nervous itu pasti ada, gugup apalagi takut salah pasti. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus banget kita lakukan adalah percaya sama diri. Itu yang pertama nih. Kenapa sih harus percaya sama diri? Kalau seseorang itu tidak bisa percaya sama dirinya sendiri, kemampuan dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa dipercaya oleh orang lain? Itu sih sepertinya hukum yang simpel ya. Prinsip simpel, di mana kalau misalnya kita nggak pede, gimana orang mau percaya gitu dia. Itu simpelnya seperti itu. Nah, jadi dasar dari public speaking itu, kemampuan berbicara di depan publik itu, dasar pertamanya harus percaya sama diri sendiri. Percaya sama apa yang kita ucapkan, percaya sama apa yang akan kita laksanakan. Intinya percaya sama diri sendiri dulu. Kalau misalnya nggak percaya sama diri sendiri, emang yakin? Gitu loh. Terus gimana dong dengan audiensnya? Nah, seperti itu simpelnya. Oke, nah, public speaking itu sendiri, kemampuan berbicara di depan publik itu sendiri, ternyata ada hubungannya dengan kepribadian. Nah, jadi kalau misalnya nih teman-teman milenial, mohon izin Bapak Ibu yang ada di Zoom hari ini, mungkin pernah berpikir seseorang itu adalah yang bisa berbicara lancar di depan publik itu adalah orang-orang tertentu yang memang udah dari sananya udah bisa bicara depan umum aja, atau lebih kasarnya memang dia nggak punya urat malu aja, jadi dia berani aja ngomong di depan orang gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu dia. Ada beberapa tahapan yang dia jalani, ada beberapa tahapan yang dia pelajari, di samping dari memang itu bakat alamiah yang dia terima dari kecil, atau bakat alamiah dari Tuhan, atau biasa kita sebut dengan talenta dan lain-lain. Nah, apa sih itu gitu? Nah, ternyata menurut Hippocrates, ya pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, beliau itu pernah menyebutkan suatu teori lah, suatu teori yang mana masuk ke dalam protopsikologis, di mana kepribadian manusia itu telah dikaji dan dirangkum menjadi 4, ya, itu masuk ke protopsikologis. Mungkin di sini teman-teman ataupun Bapak Ibu ada yang lulusan psikologi, mungkin paham apa yang saya maksudkan. Nah, ada 4 kepribadian yang menurut Hippocrates itu bisa menjadi 4 bagian besar gitu, 4 kepribadian dasar seorang manusia, di mana seorang manusia kemungkinan ataupun seorang kepribadian ataupun seseorang itu kemungkinan memiliki 2 karakter pribadi, dalam artian dominan dan tidak dominan gitu. Nah, apa dia kepribadian itu? Yang pertama, mungkin ada yang disebut dengan sanguinis. Nah, sanguinis itu tipikal orang yang optimis, aktif, dan bersosial tinggi. Nah, itu tipikal khas dari si sanguinis. Nah, yang kedua, koleris. Koleris itu dia pemarah. Sebenarnya bukan pemarah ya, lebih ke tegas, lalu dia cepat, lalu dia sedikit mudah tersinggung karena dia perfeksionis. Lalu ada dia kepribadian yang dikenal dengan melankolis. Melankolis ini adalah si analitis, ya, analitis dan bijak, dan memiliki sifat yang tenang, kalem, gitu. Yang terakhir ada plekmatis. Ini plekmatis adalah si cinta damai. Dia orangnya santai banget, damai. Dia nggak peduli dengan paksaan. Dia nggak bisa dipaksa. Dia pokoknya santai, damai. Nah, apa sih hubungannya gitu? Apa sih hubungannya dari si kepribadian ini dengan kemampuan public speaking? Ternyata ada, teman-teman. Ternyata ada. Nah, untuk Mak Ice sendiri, setelah ditelaah, ternyata Mak Ice itu kepribadiannya koleris sanguinis, di mana saya memiliki kepribadian yang pemarah, cepat, mudah tersinggung, tapi optimis, aktif, dan bersosial. Nah, seperti itu. Ada tapinya. Teman-teman di sini mungkin nanti bisa cari tahu apa sih kepribadian saya gitu. Saya dominannya di mana? Aku ini arahnya kemana gitu. Dari situ, dari dasar situlah kita bisa mengembangkan bakat kita gitu. Nah, yang perlu diketahui, sanguinis sendiri karena dia memang tercipta menjadi star dari lahirnya, itu adalah karunia lahirnya,
atau kita bilang memang itu dititipkan talenta itu untuk dia, sanguinis itu memang terlahir sebagai pembicara atau star. Biasanya jebolan-jebolan pribadi sanguinis ini itu seperti MC kondang, pembawa acara TV, lalu artis, itu biasanya seperti itu. Sanguinis itu memang tercipta dan terlahir untuk itu. Nah, koleris itu biasanya pemimpin karismatik. Nah, pemimpin karismatik, katakanlah seperti presiden kita yang pertama ya, Bapak almarhum Insinyur Soekarno, beliau itu memiliki karakter yang koleris, tapi ahli dalam pidato. Nah, beda dong pidato, beda lagi nanti cara berbicara yang formal dan informal seperti itu. Nah, kalau koleris dia lebih ke materi, tentor, lebih ke pidato, lebih ke blak gitu. Kalau sanguinis dia lebih ke santai dan easy going penyampaian materinya. Nah, ada lagi melankolis. Melankolis ini adalah orang yang sedikit sulit untuk tampil di depan umum. Karena si kepribadian melankolis itu identik dengan analisa data, dia lebih ketenang. Kalau disuruh ditampilkan di depan umum, orang-orang melankolis biasanya sedikit kesulitan dengan gugupnya, dengan nervousnya, dengan aduh aku bisa nggak ya, aduh ini benar nggak ya, ini salah. Karena melankolis itu juga memiliki sifat perfeksionis, tapi dia tidak seberani koleris. Ya seperti itu. Nah, kalau flegmatis sendiri, dia bukan tipikal manusia panggung kalau kita bilang. Dia manusia yang lebih ke audiens. Dia pendengar yang baik. Nah, kalau orang-orang seperti ini kita masukkan ataupun kita paksa, sorry lah kita bahasanya paksa, untuk tampil di depan umum, yang ada dia bahasanya mungkin pernah dengar nggak kira-kira ada orang yang harus di depan umum ini kalau dia bicara gini nih, contohnya nih, orang flegmatis tuh ngomongnya gini, ya saya juga tidak bisa banyak berbicara, ya demikian. Nah, seperti itu biasanya. Sorry ya, saya bukan menunjuk ke arahkan seseorang, tetapi memang biasanya seperti itu. Nah, dari situ bisa kita simpulkan, kemampuan berbicara di depan umum itu ternyata ada pengaruhnya dengan talenta yang dibawa dari lahir, dalam artian kepribadian manusia itu sendiri. Nah, jadi sini teman-teman milenial nih udah mulai bisa nih mencari tahu kepada diri sendiri apa sih penyebabnya, kenapa saya kalau misalnya harus nampil di suatu presentasi, nih harus menampilkan presentasi ataupun harus membawa meeting, atau misalnya harus membawa apel, atau misalnya saya harus tampil di depan publik, saya merasa nervous yang berlebihan. Coba dikaji dulu nih di dalam diri masing-masing. Mungkin itu ada pengaruhnya dengan karakter kepribadian masing-masing. Tapi itu masih bisa dibimbing kok. Itu masih bisa bahasanya. Masih bisa kita cari jalan keluarnya. Jadi bukan berarti yang boleh ngomong di depan umum itu hanya si ini enggak. Ya, semua bisa. Semua bisa, tapi ada yang harus dipelajari, ada yang harus tidak dipelajari juga, dia udah bisa ngomong sendiri. Ya, dia ngomong bla 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 gitu seperti langsung lancar, tapi ada yang memang harus mempersiapkan materi, menghafal, ada yang harus pakai contekan seperti itu. Nah, sampai di sini dulu nih ya. Jadi kalau misalnya bahasa saya saat ini agak cepat, itu pengaruh juga tuh dengan kepribadian yang saya punya. Memang dia cepat, aktif, ya seperti itu. Oke. Baik, kita masuk ya ke slide berikutnya. Kita langsung masuk ke metode public speaking. Nah, ternyata dalam public speaker ataupun speaking, berbicara di depan, ada beberapa metode. Ya, ini secara teori ya, ini secara teori. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Nah, ya. Yang pertama tadi ada yang disebut dengan spontanitas atau impromptu ad libitum, ya, di mana ini biasanya digunakan ataupun biasanya digunakan ya dalam dunia siaran, lalu apel, ya biasa digunakan oleh seperti TNI Polri, ataupun mungkin kalau di Angkasa Pura sendiri teman dari RFPS atau dari APSEK yang membawa apel pagi, apel malam, ya mereka itu harus berbicara di depan personilnya itu tanpa ada persiapan, dalam artian tidak ada materi, tidak ada naskah, dia cuman bertanya aja nih, apa nih serah terimanya,
Serah terimanya ini, dan dia harus bisa menyampaikan, dia harus bisa mengolah, dia harus bisa menyampaikan informasi dengan secara matang, bisa dimakan, bisa diolah dan dicerna oleh personil sebaik mungkin. Nah, itu biasanya digunakan ya. Jadi kalau metode ini biasanya disebut dan lebih dikenal dengan spontanitas, ya, spontan aja, mengalir aja. Nah, kemampuan apa sih yang dibutuhkan dalam spontanitas ini adalah kemampuan menyusun, mengolah kata dengan baik. Karena spontanitas ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu kita bisa berbicara ngalir aja ya apa adanya. Tapi kelemahannya kalau untuk orang-orang yang suka apa ya namanya? Orang-orang yang suka keceplosan atau apa ya? Latah. Nah, orang-orang latah ini harus dilatih nih. Orang-orang yang seperti itu harus dilatih berbicara di depan umum karena takutnya ngalur ngidul karena dia tidak punya bahan ataupun kita nyebutnya tidak ada naskahnya. Nah, ini juga ada latihannya gitu. Latihannya seperti apa, Maice? Ya, latihan seperti sering berbicara di depan kaca sambil kita dandan, ya untuk cewek-cewek sambil kita dandan. Coba kita berbicara gitu, berlatih berbicara. Misalnya, selamat pagi. Nah, dari situ kan kita lihat nih, senyum terbaik kita seperti apa. Muka kita kalau bicara itu seperti apa. Terus kalau kita berhadapan sama orang seperti apa. Nah, menurut data ataupun menurut teori itu banyak nih sekarang di portal-portal media sosial yang menampilkannya. Sekarang kita sih nggak perlu capek-capek lagi baca buku ya karena banyak sekarang media-media sosial itu membantu kita secara tidak langsung untuk belajar. Kalau memang digunakan untuk belajar ya. Ada yang menyebutkan gini, ketika kamu merasa baik atau dalam artian ketika kamu merasa cantik ataupun tampan di depan kaca, menurut anggapan kamu, itu adalah anggapan orang yang melihat kamu. Betapa besarnya betapa besarnya percaya diri tadi. Ya, percaya diri tadi. Tapi nggak boleh jumawa juga ya, tapi percaya diri. Karena apa? Percaya pada diri sendiri itu penting. Nah, jadi kalau misalnya kita ngerasa, oh aku hari ini kelihatannya rapi ya, aku kelihatannya hari ini cakep ya, aku kelihatan hari ini senyumnya bagus ya, itu juga kok yang dilihat oleh orang-orang ataupun audiens kamu. Ya, jadi kamu nggak perlu khawatir, merasa, aduh, nanti kalau aku spontan begini, nanti kalau aku ini gimana? Enggak, no, it's big no. Ya, yang jelas kalau kamu percaya itu kamu bisa, pasti bisa. Nah, yang kedua, ada istilahnya manuskrip atau reading complete text atau naskah. Nah, ini yang gimana lagi nih, Maice? Nah, ini biasanya sering kita sebut seperti pidato. Ya, pidato. Biasanya kita sudah siapkan skrip. Biasanya kan itu kayak kita ada upacara nih. Nah, upacara yang biasa dibacain oleh Bapak EGM kita atau mungkin perwakilan atau senior manager setingkat atau apalah. Itu biasanya kan mereka pakai naskah tuh. Nah, itu disebut pidato. Nah, ternyata teman-teman membaca pidato itu pun di depan umum ada beberapa dari orang nggak mampu dalam tanda petik tidak bisa memanage kata per kata yang keluar dari bibirnya. Ada yang terlihat terlalu cepat ngebacanya, titik komanya bablas. Ada juga yang mungkin dia nunduk aja, nggak pernah ngeliat ke audiens. Nah, itu kenapa sih bisa terjadi? Nah, kan gitu. Nah, itu ternyata terjadi balik lagi. Dia nggak percaya sama dirinya. Sebenarnya, metode spontanitas dengan skrip itu hampir sama. Hampir sama. Sama-sama tampil. Cuman, kalau yang spontan itu kan dia nggak pakai skrip tuh. Dia nggak pakai pegangan tuh. Dia memang murni berbicara pure dari bahasanya sendiri, kata-katanya sendiri, dan tidak ada contekannya. Nah, tapi kalau skrip naskah, itu dia pakai naskah gini. Ada tuh beberapa saya perhatikan, baik di lapangan maupun teman-teman, yang kalau ngebaca tuh ngebaca aja. Gitu. Yang penting udah selesai, gitu, titik komanya nggak ada. Nah, itu gimana sih, Maice? Orang-orang seperti itu, coba latihan membaca. Latihan membaca, ikuti intonasi, ikuti tanda baca. Nah, dulu kan waktu kita masih sekolah, ada tuh kalau titik artinya berhenti, kalau koma artinya berhenti sejenak. Nah, seperti tanda seru itu seperti apa, tanda tanya itu seperti apa. Perhatikan tanda baca. Sama ya seperti spontanitas tadi, coba biasain berbicara di depan kaca sambil baca skrip, perhatikan intonasi suaranya, itu mungkin bisa membantu. Karena kalau misalnya, karena apa? Karena yang mau kita sampaikan itu untuk dikonsumsi publik, ya bukan untuk kita pribadi.
Jadi bayangin kalau kita jadi publiknya dengan metode cara baca kita seperti itu gimana gitu. Nyambung nggak ya gitu. Sampai nggak ya ke audiensnya gitu. Nah, lalu ada lagi istilahnya memoriter, memorizing ataupun hafalan. Nah, kalau yang ini gimana nih? Nah, ini hampir sama kayak reading complete text tadi sama kayak naskah. Cuman bedanya ini dia menghafal. Nah, ini dia menghafal. Biasanya ini digunakan oleh pembicara ataupun pada konteks-konteks ataupun pada konteks-konteks debat. Nah, itu biasanya mereka hafal tuh. Hafal baku apa yang mau disampaikan. Nah, dan biasanya untuk hafalan ini itu banyak sekali cobaannya. Banyak sekali ujiannya. Kenapa? Karena ya itu tadi, kemampuan manusia untuk mengingat sesuatu hal itu ya tidak bisa selama yang bisa kita perkirakan ya. Semakin tua, semakin dalam usianya itu biasanya kemampuan untuk mengingat itu menurun. Jadi faktor U itu mempengaruhi. Jadi biasanya memorizing ini digunakan oleh orang-orang yang masih sekolah atau dalam artian mengenyam pendidikan. Ya, mungkin teman-teman dari teman-teman siswa SMA ataupun teman-teman mahasiswa ataupun yang sedang mengambil gelar S2, S3, doktoral, profesor dan lain-lain, itu mereka akan menggunakan teknik ini, hafalan. Ya, dan apakah teknik ini bisa kita pakai? Bisa saja. Kita nyamannya yang mana gitu. Kita nyamannya yang mana. Nah, yang terakhir ada using note. Ya, using note ini gimana? Nah, kalau Maice sendiri itu sangat menyarankan ini, using note. Kenapa? Karena ini membantu kita untuk tetap terkonteks pada apa yang kita bicarakan. Bahkan Maice sampai hari ini juga masih pakai using note. Ya, agar kita tetap terarah pada apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kasarnya tidak keluar topik. Nah, ya, ini adalah yang paling disarankan. Jadi metode ini disebut metode penjabaran kerangka. Ya, ini teknik berpidato dengan menjabarkan materi yang terpola secara lengkap. Nah, biasanya using note itu digunakan oleh pemimpin-pemimpin rapat. Lalu seperti dosen, guru, apalagi sekarang kan kalau sekolah-sekolah online itu pada pakai Zoom. Nah, mereka akan pakai using note. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah metode public speaking. Nah, kita akan lanjut lagi ke persiapan apa sih yang harus dilakukan? Persiapan yang dilakukan ketika harus bicara di depan umum. Waduh, ini dia tadi, mental, fisik, materi. Waduh, pertanyaannya, mental yang seperti apa, fisik yang bagaimana, serta materi apa? Nah, gini, yang pertama, mental. Di awal tadi Maice udah sebutin. Kita harus punya mental percaya pada diri sendiri. Ya, ini bukanlah suatu hal yang main-main. Saya sendiri, Maice sendiri sudah menerapkannya dalam diri, percaya pada diri sendiri, tapi tetap hakikatnya manusia itu kan John Politikon tuh yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, percaya pada diri sendiri itu bukan berarti egois, no, tapi percaya pada diri sendiri lebih kepada percaya bahwa kita mampu melakukan apa yang sudah dititipkan. Ya, menurut Maice pribadi, kemampuan-kemampuan yang ada pada setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, dan itu dititipkan kepada seseorang itu berdasarkan kemampuannya itu sendiri. Nah, balik lagi kan bahasanya. Jadi harus percaya nih, harus percaya sama diri sendiri. Mental yang harus dipegang untuk bisa mampu tampil di depan umum adalah percaya pada diri sendiri. Nah, ini ada yang muncul nih pop-up-nya. Kalau belum tampil tapi udah kena mental duluan, gimana Maice? Nah, memang sekarang ini yang sangat disesalkan adalah semakin meresap dan meroketnya media sosial, semakin tinggi dan meresap juga yang namanya bullying, ya seperti itu, atau ya jenis-jenis penjatuhan mental yang luar biasa seperti emang dia bisa, emang dia, atau yang lebih sering Maice dengar tuh lebih sakitnya gini, aduh aku tahu loh dia kayak mana, masa iya sih dia yang bawain materi itu, emang dia mampu. Nah,
Guys, atau teman-teman, semuanya please, jangan dengerin itu. Percaya sama dirimu sendiri. Kenapa? Karena yang bicara itu nggak bisa seperti dirimu. Makanya dia melakukan segala cara agar kamu nggak bisa juga kayak dia. Dia akan berbuat apapun itu supaya dia punya teman yang sebodoh dia, kalau menurut mindset. Jadi, percaya sama diri sendiri. Pede. Lagian untuk tampil di depan umum itu, kamu nggak perlu cantik. Selama kamu perempuan, kamu cantik kok. Nggak mungkin kamu dibilang ganteng. Kamu tuh cantik, kamu tuh ganteng. Ya, tapi yang salah itu kalau yang ganteng pengen disebut cantik, itu salah. Pertama, untuk tampil di depan umum, kamu hanya perlu berpakaian yang pantas, dalam tanda petik sopan dan punya etika ya berpakaian. Yang kedua, bersih dan rapi. Itu aja. Karena kalau kamu sudah melihat, wow, tampilan saya saat ini udah oke, saya udah bersih, udah rapi, ditampilkan di depan umum juga udah oke, itu juga menguatkan mental kita sebanyak 50%. Ya, 50%. Kita udah percaya nih sama diri kita. Nah, 50% lainnya, nah itu dia. Percaya pada diri sendiri. Kita harus menampilkan afirmasi pada diri, gue bisa. Aku bisa. Saya bisa. Ya, walaupun memang di balik kata-kata afirmasi aku bisa, saya bisa, gue bisa itu masih ada kata-kata di luar sana yang aduh, entar kalau di depan manajer gimana ya? Aduh, entar kalau Bu Doris liatin gimana ya? It's okay. Belajar dari kesalahan. Ya, belajar dari kesalahan. Percaya deh, orang yang suka melatih dirinya untuk jauh lebih baik dari hari kemarin, itu adalah orang pemenang sebenarnya. Dibanding orang yang nggak pernah mau coba, tapi ngejatuhin mental sendiri. Contoh nih, aduh, aku nggak bisa nih bawain sharing knowledge. Aku ngomong aja terbata-bata. Emang udah nyoba? Gitu loh. Emang udah pernah coba? Coba dulu. Ngomong di depan layar sendiri. Ngomong di depan kaca sendiri. Nah, itu bisa. Nah, ini ada lagi pop-up-nya nih. Kalau mental sudah oke, juga oke. Terus fisik juga oke. Tiba-tiba apa nih? Sorry, aku lihat dulu. Tiba-tiba mendadak materi yang kita sampaikan jadi blank. Itu gimana, Ma Ice? Nah, kenapa ngeblank? Karena balik lagi, kita nggak percaya. Kita nggak percaya sama apa yang kita tampilin. Gini, kesempurnaan itu tidak pernah jadi milik manusia. Itu ini yang harus dipelajari. Kesempurnaan itu tidak pernah jadi milik manusia. Tapi mencoba sempurna, belajar sempurna, itu boleh jadi bagian manusia. Jadi kalau tiba-tiba nih materi udah oke, terus fisik juga udah oke, udah pakai parfum mahal, udah siap semuanya, tiba-tiba ngeblank hanya gara-gara, aduh, materi aku belum jadi nih. Gimana ya gitu. Tenang. Kalau materi itu memang ciptaanmu pribadi, kamu pasti punya jalan keluar gimana caranya bisa menyelesaikan itu. Kan seperti metode sebelumnya tadi, kamu bisa menggunakan hafalan, kamu bisa menggunakan spontanitas, kamu bisa gunakan apa tadi yang terakhir itu, script. Oke lah, misalnya script kamu hilang, kamu bisa menggunakan using note. Kamu bisa catat yang penting-penting. Seperti itu. Nah, sebenarnya balik lagi sih untuk yang tadi bertanya ya. Kalau memang itu sudah dipersiapkan dengan matang, nggak ada alasan untuk kita ngeblank. Terkadang kita tanpa sadar menjatuhkan mental kita sendiri. Kita tanpa sadar menjatuhkan mental kita sendiri sebelum orang lain yang menjatuhkan kita. Nah, mungkin ini bisa menjawab ya untuk yang bertanya tadi. Lanjut ya, kita lanjut ke fisik. Fisik seperti apa sih? Apakah yang harus tampil di publik sebagai seorang speaker itu harus menarik? Yes, tentunya dong menarik ini. Tapi menarik ini kan ada tanda petiknya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kamu percaya sama dirimu sendiri, apapun yang kamu tampilkan ke orang lain, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Memang nggak munafik ya, memang untuk hari-hari sekarang, kita lebih tertarik pada orang-orang yang fisiknya menarik, dalam tanda petik bayangan orang itu sendiri. Katakanlah seperti artis-artis, ya mereka itu kan artis, ya art, seni. Jadi mereka memang menjual apa yang bisa mereka jual. Dalam tanda petik, artis itu memang menjual tampilannya ya, memang harus cantik dong gitu. Tapi apakah pernah kita temui artis-artis atau pembicara-pembicara yang tanda petik
Ya, mungkin kan standar cantik dan ganteng per orang itu beda-beda gitu loh. Tapi menurut saya pribadi, menurut Maice, fisik itu tidak menjadi soal. Yang penting yang tadi tuh clue-nya. Yang penting bajunya rapi, beretika, layak, bersih, it's okay. Itu udah benar. Nah, jadi nggak usah peduliin sama kata-kata orang di luar sana. Tapi ini penyakit yang paling sering yang dialami oleh seorang speaker adalah dia menjatuhkan mentalnya sendiri. Belum juga tampil, dia udah menjatuhkan mentalnya sendiri. Nah, itu yang salah. Lalu materi apa sih? Nah, materi itu tadi bisa dipersiapkan dalam bentuk 4 tadi ya. Dengan 4 cara yang tadi sudah kita bahas, mungkin dengan using note, mungkin dengan yang lain hal. Tapi kalau Maice sih tetap menyarankan using note. Kalau memang sudah pakar nantinya. Oke. Kita lanjut ke teknik vokal. Biar cepet nih ya. Teknik vokal. Nah, apa-apa aja sih yang harus diperhatikan? Apa-apa aja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, intonasi. Nah ya, intonasi. Intonasi yang seperti apa nih? Maaf ya, kita slide-nya agak bermasalah. Oke, intonasi ataupun penekanannya, memperhatikan naik turun nada pada kalimat. Ya, itu fungsinya penting ya, karena kita harus memperhatikan naik turunnya naik turunnya nada. Ya, naik turunnya nada pada kalimat yang ingin kita sampaikan, karena itu penting. Kalau misalnya kita itu tidak melakukan penekanan-penekanan tertentu untuk topik apa yang ingin kita sampaikan, itu berpengaruh juga kepada audiens. Audiens jadinya nggak ngerti ini apa sih yang dibahas, ini clue-nya kemana sih gitu. Nah, seperti itu. Jadi, itu harus diperhatiin. Yang kedua, artikulasinya. Ya, artikulasi itu bisa dicari nanti artinya teman-teman, tapi di sini garis besarnya artikulasi itu hampir sama ya, hampir sama dengan intonasi, yaitu perubahan rongga ruang dalam saluran suara. Ya, perubahan suara menghasilkan bunyi bahasa demi kata yang baik, benar dan jelas. Sama seperti kita bernyanyi, ya, sama seperti kita bernyanyi, kita harus jelas tuh A, I, U, E, O-nya. Nah, harus jelas nih, jangan sampai kita mau bilang siapa, tapi audiens kita yang di belakang tuh nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Jadi itu perlu diperhatikan, kecuali pada saat pandemi seperti ini kita mengharuskan kita pakai masker, ya itu lain. Nah, lalu ada yang diperlukan dengan aksentuasi atau penempatan tekanan yang pas, ya, penekan aksennya. Aksennya itu seperti apa? Ya. Lalu ada pemenggalan kalimat. Jangan sampai ngomongnya itu terus saja. Terus saja. Harus ada pemenggalan kalimat tertentu. Ya, dipilah-pilah. Ya. Jangan sampai kita lurus saja, jalanan aja ada polisi tidurnya. Masa ngomong nggak ada ininya, pemenggalannya, kan gawat tuh. Nah. Lalu ada infleksi. Nah, itu apa lagi sih? Infleksi itu yaitu biasanya morfologis yang melibatkan tatanan, ya, sintaktik, bersifat sistematis, ya, teratur, konsisten, tidak mengubah, dalam artian dia harus konsisten, ya, konsisten ya. Nah, lalu perhatikan speed-nya, ya, speed-nya itu diperhatikan, jangan nyonyo tapi nggak ada titik komanya, perhatikan speed-nya. Lalu perhatikan juga volume suaranya. Kalau memang kita berbicara itu di publik dalam artian membutuhkan suara yang besar, berarti suara kita harus besar, walaupun dibantu dengan pengeras suara. Tapi kalau misalnya nih, kita ngomongnya satu ruangan meeting, yang nggak perlu besar-besar kali suaranya, walaupun orang Medan kan, pelan-pelan pun dengar orang. Ya, sesuaikan di mana kita berbicara. Oke, lanjut. Nah, ini yang penting nih, kiat mengatasi kegugupan ya. Kiat mengatasi kegugupan. Nah, gimana sih caranya? Mungkin kalau teman-teman bilang, iya iyalah, untuk seorang, kayak misalnya nih, ada teman-teman ulang, ya kalau kau gampang lah, kau udah biasa. No, ini bisa dilatih guys. Ya. Berlatih menenangkan diri, jangan overthinking. Ya, ini salah satu dari bagian dari mental tadi. Keep calm, tenang aja. Ini pun akan berlalu.
dan memang harus dilalui. Tenang. Lalu punya sikap nothing to lose, ya, harus nothing to lose, ikhlas aja, santai aja. Lalu kelola setiap hal yang ingin kita sampaikan. Dalam artian kita harus punya perancangan. Apa ya yang mau aku sampaikan? Gimana ya aku nanti? Dalam artian prepare. Lalu visualisasikan. Itu telah tadi ngomong di depan cermin, di depan kaca, itu visualisasikan. Ya, oke. Lalu seperti misalnya latihan. Nah, ini sama semua sebenarnya. Berbicara adalah dengan lantang dan keras. Ya, ini sesuai kebutuhan ya, berbicara dengan lantang dan keras ini, karena nggak di semua tempat kita bisa gunakan ini. Ya, karena kalau kita bicaranya di depan di depan publik yang gede, dalam artian misalnya apel pagi, atau misal ruangan kita itu gede kayak kita di sini GSG, berbicara dengan lantang dan keras itu bisa meminimalisir kegugupan. Tapi kalau ngomongnya itu di ruang meeting yang kecil, mungkin dengan kapasitas audiens 10 orang, kamu ngomongnya berbicara dengan lantang dan keras, orang nggak nyaman. Ketika kamu memperhatikan mimik orang nggak nyaman, kamu makin gugup. Jadi perhatikan nih, di mana saya harus berbicara yang lantang, keras, di mana saya harus menurunkan sedikit volume intonasi suara saya. Nah, dalam untuk mengatasi kegugupan, kamu boleh kok melontarkan humor yang wajar. Kamu boleh ngeluarin humor-humor yang receh dalam artian, tapi yang hal yang masih wajar, silakan. Itu bisa memancing perhatian kok. Karena apa? Karena menjadi audiens ini pun kita harus bisa memancing audiens untuk mengarahkan pandangannya kepada kita. Nah, humor-humor yang bisa menarik mereka untuk tetap memperhatikan kita. Misalnya, humor apa sih yang sekarang lagi tren? Ataupun tentang apa sih? Misalnya tentang kepindahan Ronaldo nih. Dari mana kemana, klub mana kemana, itu bisa jadi humor. Nah, tapi perhatikan ya, audiens kamu itu, pesertanya itu dominan kemana. Kalau misalnya itu ke ibu-ibu, kamu cerita tentang Ronaldo, mereka nggak nyambung. Tapi kalau misalnya itu ke anak muda, anak milenial, seperti kita, itu pasti nyambung. Jadi kalau untuk melontarkan humor pun, supaya kamu nggak gugup, coba cari tahu audiens kamu itu siapa. Enak tuh kalau udah dapat humornya. Nanti kita akan dengan lempang sendiri, lega sendiri, ataupun rileks sendiri ketika kita merasa disambut. Karena untuk mengatasi kegugupan itu kita harus santai dulu, kita harus rileks dulu, kita harus pegang dulu nih audiensnya. Nah, lalu kita walaupun seperti itu kita tetap harus fokus dan rileks. Ya, fokus aja dengan apa yang mau kita sampaikan, rileks aja, easy going aja. Nah, yang terakhir supaya nggak gugup, boleh kok bergerak, boleh pakai tangan, boleh maju dan mundur, boleh ke kanan, boleh ke kiri, boleh, tapi jangan terlalu, ritmenya juga diperhatikan. Jangan maju, mundur cantik, terlalu cepat, dan juga tangannya seperti dirijen, nggak juga seperti itu, tapi konstan, sesuai. Boleh bergerak, tapi sesuai dengan misalnya menunjuk ke papan tulis, mengarahkan, boleh. Itu bisa mengatasi kegugupan juga kok. Oke. Oke, kita masuk ke slide terakhir. Nah, apa sih? Tantangan terbesar dalam public speaking adalah berani mencoba. Sekarang Maice tanya, berani nggak? Berani. Ayo, berani nggak? Karena nanti ada challenge-nya nih. Berani nggak? Nah, kalau misalnya nih, Maice tanya nih sama teman-teman, dari materi-materi yang mungkin ya ini hanya share pengalaman, udah mulai berani nggak menyusun? Wah, aku nanti waktu jadi bawa mission atau misalnya sharing knowledge, aku harus begini nih, aku harus begini nih, ada gambaran-gambarannya gitu. Tadi ada yang bertanya ya, Yohan, aku coba jawab pertanyaan dulu ya, Yohan. Boleh. Tadi terakhir dari Limbong, Kak. Oke, Maice tanya dong, bagaimana cara membicarakan atau menjadi public speaker yang belum menguasai materi dan bahkan tidak tahu sama sekali terkait materi yang ingin disampaikan. Waduh. Ini lucu sih, Maice pertanyaan. Ini lucu, bener. Dia nggak tahu nih. Tiba-tiba, berarti mungkin ditunjuk Maice tiba-tiba jadi pembicara di depan nih. Mungkin kondisinya ini biasanya itu. Memang kalau di teman-teman operasi, khususnya di fungsi unit APSEC dan RPPS, ya kejadian gini loh. Nah, itu dia. Nanti tiba-tiba,
bawa apel ya. Waduh, nggak pernah tampil depan umum, harus bawa apel, aduh gitu. Nah, ada beberapa tips yang bisa dipakai nih. Yang pertama, kita kan bekerja di unit kita tuh. Kita pasti tahu, misalnya nih garis-garis besar dari unit kita itu apa. Hal-hal apa penting apa yang biasa disampaikan itu apa. Nah, kita bisa nyampaikan itu mungkin ditambah dengan informasi-informasi tambahan yang biasa kita temukan atau kita dapat dari WA group kita. Nah, intinya kalau kita jeli dan aktif dalam setiap organisasi yang ada di tubuh unit kita sendiri, nggak ada istilah nggak ada materi sih. Tidak menguasai materi sih. Kalau kita jeli dan mau ya, balik lagi nih. Karena setiap informasi kan sekarang kita sudah ada handphone ya, kita sudah menggunakan media sosial, jadi percepatan informasi itu sih cepat update kalau sekarang. Kecuali kita tipikal orang yang tidak mau tahu, itu sudah pasti kita nggak akan punya persiapan apapun. Ya, jadi kalau misalnya tidak menguasai materi, saya rasa ataupun Mak Ica pikir kayaknya enggak ya kalau sekarang gitu. Yang penting mau dulu. Nah, lalu dijawab sama Bang Surya Dharma. Ngapain tampil kalau nggak dikuasai, Bang? Kasih kesempatan yang menguasai aja atau belajar dulu biar materinya dikuasai. Ibarat unit operation sharing knowledge tentang kegiatan proses kerja unit finance. That's true, itu maksud saya. Kalau memang itu di unit kita pasti bisa menjabarkannya. Misalnya tiba-tiba nih, ada misalnya si Ovi nih, Ovi ada nggak ya? Nggak ada ya, udah live ya. Misalnya si Ovi, halo, Bang, hari ini ada wawancara dadakan nih Bang dari TVRI terkait dengan tugas RPPS terkait dengan tindakan ini. Boleh nggak ya Bang kirim 1 personil untuk kita tampilkan gitu. Nah, tiba-tiba yang disuruh ini misalnya berpikir gini, waduh, kok gue gitu. Aduh, ini jangan aku lah. Aku ngomong depan umum, aku ngomong depan kau aja beslema apalagi depan TV katanya. No. Itu adalah kesempatan kamu. Ingat, kesempatan tidak datang 2-3 kali. Ya, gunakan kesempatan itu untuk menampilkan diri. Ketika kamu ditunjuk, berarti kamu dipercaya. Orang aja percaya sama kamu. Masa kamu nggak percaya sama dirimu? Tinggal persiapkan fisik, mental. Ya udah, yang ditanya itu tidak akan jauh-jauh dari seragammu. Kalau memang itu terkait seragam. Benar yang dibilang Bang Surya Dharma. Nggak mungkin ditanya di luar dari itu. Gitu deh. Ya, Mak Ica sih bisa jawabnya itu gitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Kita udah masuk sesi tanya jawab nggak sih, Yo? Ada, Kak. Tapi mungkin untuk menambahkan, Kak, memang mungkin yang disampaikan oleh pertanyaan tadi yang dari Bang Limbung, mungkin pertanyaan itu seperti kayak spontanitas yang biasa kan ada ya, Kak, atasan yang mau menggali nih. Jadi kan tiba-tiba di antara sebanyak karyawan kita disuruh yang nampil nih. Kamu yang nampil ya untuk apel hari ini. Nah, itu kan blank, bener-bener blank. I don't know what I have to do. Bener. Dia nggak tahu materinya apa, aku bingung gitu mungkin. Cuman kan mungkin dari sini bisa belajar dari apel-apel sebelumnya, atau apel sebelumnya pembahasannya apa, atau mungkin seperti yang disampaikan Mbak Ica tadi, ada isu-isu yang berkembang pasti di WA group kita, mungkin kita bisa sampaikan isu yang berkembang di situ. Pada saat kita bingung mau ngomong apa, tiba-tiba ditunjuk jadi pembicara dan tidak tahu materi, mungkin itu yang bisa dilakukan. Memang gini sih, Yohan, memang apa ya, yang saat ini terjadi itu, memang yang pertama kali ketika ditunjuk itu yang pertama muncul dalam pikiran, waduh, gawat, aku harus bilang apa ya? Itu muncul tuh dalam diri. Terus biasanya muncul lagi, aduh, mati aku, mana aku tadi nggak nengok-nengok WhatsApp grup. Sebenarnya tips yang bisa digunakan itu misalnya melakukan komunikasi ke jajaran pimpinan kita, misalnya atasan langsung, misalnya, Pak, apa nih yang mau disampaikan Pak, poin-poinnya gitu. Minta aja poin-poinnya, misalnya poin-poinnya. Oh, hari ini ada kunjungan, misalnya nih ada kunjungan kerja dari ini ya, dari RI1 misalnya. Nah, itu kan salah satu isu, itu kan salah satu poin. Bisa kita sampaikan nih ke jajaran teman-teman kita, bahwasanya hari ini kita ada kunjungan kerja dari ini ya, kita harus bekerja sesuai dengan SOP, mungkin seperti ini. Dan itu memang harus dilatih sih, Yo. Itu memang harus dilatih. Nah, melatihnya itu memang nggak bisa 1-2 jam. No, memang ada beberapa orang seperti kepribadian tadi ya, Yo. Kepribadian kita itu menentukan cara kita berbicara di depan umum. Seperti yang aku jelasin tadi, kalau dia kepribadian yang sanguinis, total sanguinis 90%, dia nggak keberatan disuruh nampil depan umum. Oh siap,
siapa? Apa yang mau dibilang Pak? Nah, dia nyantai. Tapi bayangin kalau seorang melankoli disuruh tampil depan umum tanpa persiapan, dia bisa mati berdiri loh, benar. Tapi itu juga masih bisa dilatih, kan makanya tadi kan aku disclaimer dari awal, bukan berarti yang bisa tampil di depan umum itu hanya kepribadian tertentu aja, enggak, semua bisa. Karena pada dasarnya manusia itu, dia punya dua dominan yang paling lekat ya, misalnya kepribadian yang ininya dia 70%, yang ininya 30%. Nah, jadi dia bisa menutupi kejelekan dari kepribadian ini bisa ditutupi sama kepribadian yang ini. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, sebenarnya kalaupun ada yang bilang, lu mah gampang, lu udah biasa gitu. Enggak, percayalah. Saya bisa sampai di sini karena saya juga belajar. Ya, saya juga belajar, benar-benar belajar dan berlatih bagaimana caranya bisa tampil di depan umum, enggak gugup. Maksudnya bukan gugup ya. Gugup sih masih ya sampai hari ini, apalagi ini. Ya, kenapa Bang Nafis? Iya, tanya Kak. Iya, terima kasih Kak Ica, sang expert. Ya Bang Nafis nih, aduh. Speaking ya kan. Silakan. Nah, ini ada sedikit Kak yang saya tanyakan ya sebagai orang awam nih Kak. Jadi bagaimana ketika kita mau mulai itu mempresentasikan paparan kita. Nah, kita kan ini melihat bagaimana misalnya yang audiens yang mendengar, misalnya yang di kantor itu kan akademisi semua banyak yang pintar, yang anak-anak muda misalnya ada yang di sekitar lingkungan kita, baik pun ada juga yang mak-mak juga. Nah, bagaimana memposisikan diri kita ini Pak, satu. Dan kedua, itu kan kata kakak tadi ada sanguinis, melankolis, polaris dan sebagainya gitu. Nah, memang ada yang karakter seperti itu, tapi kan kita di sisi lain tergantung mood juga Kak, dan kondisi. Mungkinnya ada masalah, misalnya melankolis kita, misalnya kita lagi bersemangat, bisa sanguinis dan sebagainya. Nah, itu kan gimana ya, tidak harus tetap sampai sekian sanguinis, terus kan nggak juga Kak, menurut saya Kak, ya ini. Dan yang ketiga gini juga, ini Kak, ada juga memang seorang tokoh dia kan, baik mungkin ada pejabat ataupun agama sebagainya. Dan mengucapkan datar gitu kan pemaparannya, tapi banyak audiens yang dengar tertarik gitu Kak. Nah, mungkin gimana kok bisa seperti itu gitu Kak, untuk menjadi public speaking yang seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, thank you Bang Nafis. Ini complicated ya pertanyaan. Pertama Bang Nafis, untuk paparan ya, menyampaikan paparan itu memang biasanya kayak orang-orang administrasi seperti Bang Nafis ya, Bang Nafis and Friends ya aku nyebutnya, orang-orang yang ada di gedung admin memang identik dengan paparan ya, menyiapkan PPT, lalu menyiapkan paparan, terus harus tampil misalnya di depan manajer sendiri gitu kan, waduh gimana ya gitu, apalagi misalnya nanti kalau salah aku kayak mana gitu kan. Mungkin ada kekhawatiran seperti itu. Memang benar Bang Nafis, kita harus bisa mengenali audiens kita dulu. Kita ini bicaranya kemana. Makanya tadi aku di awal bilang, kita harus mengenal audiens kita dulu. Nah, kalau cerita paparan, berarti kan Bang Nafis ini cerita tentang orang yang berbicara di depan umum dengan menggunakan metode naskah. Ya, metode naskah. Berarti dia punya naskah, katakanlah seperti ini. Dia punya naskah. Dia bicara di depan umum dengan suatu prepare ataupun paparan ataupun persiapan. Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu sudah ready dari dalam segala hal, dari dalam segala kemungkinan. Karena dia sudah punya PPT, dia sudah punya skrip, dia ready ya. Nah, biasanya yang seperti itu Abang tinggal mengenali audiensnya. Abanglah yang mengenal audiensnya, bagaimana cara penyampaiannya. Nah, biasanya nih kalau misalnya kita ngobrol, kalau misalnya kita menyampaikan paparan, ataupun kalau misalnya kita tampil di depan audiens yang notabene kebanyakan adalah orang tua, dalam tanda petik orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih tinggi jabatannya, itu kita biasanya menggunakan kan bahasa resmi ya. Bahasa resmi dan tidak ada humor ya, tidak ada, boleh berhumor, tapi biasanya sih kalau menurut pengalaman saya ketika menampilkan paparan di depan pemimpin itu akan berbeda memang vibe-nya.
ya vibes-nya itu berbeda dengan seperti ini gitu. Jadi kan lebih santai gitu. Jadi Bang Nafis yang perlu dipersiapkan adalah paparan Abang itu minimal itu harus Abang persiapkan 100%. Jadi Abang harus menguasai itu 100%. Jadi sehingga ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang tampil ataupun yang datang dari atasan ataupun teman-teman sejawat, Abang bisa menjawabnya. Karena apa? Karena benar dan tepat menjawab itu bisa menambah kepercayaan diri dan bisa mengecilkan kegugupan. Nah, itu biasanya tuh. Terus kalau Bang Nafis bilang moodnya berubah-ubah, nah untuk kepribadian itu sendiri, dia tidak bisa berubah, Bang. Nah, koleris akan tetap jadi koleris, dia nggak akan pernah bisa jadi orang lain. Jadi kalau moodnya misalnya berubah-ubah, misalnya nih, aduh, mana besok paparan lagi, si Ayang Beb minta putus, itu memang mempengaruhi ya. Itu memang mempengaruhi mentalitas seseorang yang akan tampil nanti. Tetapi yang bisa digunakan ataupun metode yang bisa kita gunakan adalah balik lagi Bang Nafis harus profesional. Nah, ciri-ciri orang profesional adalah percaya pada diri sendiri. Itu orang profesional, dia percaya loh sama kemampuannya. Dia pede loh dengan kemampuannya, sehingga dia tidak pernah peduli dengan apapun suasana yang bisa mengubah hatinya, kecuali dia mau sendiri. Nah, saya suka lihat tuh teman-teman, ketika moodnya berubah, nggak jelas, moody, nah, itu biasanya orang-orang yang memang belum mampu mengelola hati. Nah, enak nih bahasanya, mengelola hatinya. Sehingga dia tidak bisa menempatkan dirinya sesuai dengan fungsinya saat itu. Nah, kelebihan dari mengenal kepribadian, kelebihan dari kita mengenal diri sendiri adalah ketika nih kita moody, kita bisa tuh dapat kuncinya sendiri. Kunciannya itu gini nih, misalnya, aduh, aku nanti harus ngomong lagi di paparan itu, mana ini aku nggak ada lagi, bahan aku nggak ada, bapak itu nyuruh aku aja. Itu sebenarnya bahasa-bahasa kalbu yang bisa menjatuhkan mental sendiri loh, Bang Nafis. Tapi bilang aja gini sama diri sendiri, kita harus ciptakan afirmasi positif kita. Contohnya nih, alah nantilah kupikirkan adek itu, ini dulu. Kita harus bisa menerapkan yang namanya priority. Nah, kalau di kantor berarti prioritas kita kerjaan dong. Kalau di rumah prioritas kita hati dan yang lain dong gitu. Nah, pertanyaan Bang Nafis yang ketiga tadi apa ya? Tadi nggak catat pula. Ini Kak, kan ada memang yang public speaking kayak Soekarno Kakak bilang kan itu orator, ya kan. Memang, tapi ada juga pejabat yang datar-datar aja ya tadi ya. Atau ya pemuka agama, dia bahasanya datar, tapi orang tertarik gitu Kak. Dia banyak yang dengarinya gitu-gitu. Nah, kok bisa seperti itu Kak? Gini, Bang Nafis. Jadi ada memang beberapa pembicara itu, katakanlah seperti kayak ahli-ahli buku, katakanlah ahli-ahli sufi. Mereka itu memang nggak perlu menunjukkan mimik muka yang berubah-ubah. Dalam artian mereka tuh nggak perlu bergerak yang bagaimana-gimana. Karena memang pada dasarnya mereka tuh sudah punya karismanya. Nah, jadi kalaupun dia ngomongnya tuh datar aja, ya memang dia udah mengenal dirinya sendiri gitu loh Bang Nafis. Jadi gini loh, kalau menurut Maice, berbicaralah di depan umum sesuai dengan versi terbaik dirimu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa lihat nih, kok dia ngomongnya datar-datar gitu aja, tapi audiens dia tertarik ya, misalnya. Atau, itu dia udah ngomong jingkrak-jingkrak gitu, orang kok nggak selera ya, gitu. Nah, muncul pertanyaan untuk diri sendiri gitu. Apakah dia sudah nothing to lose? Apakah dia sudah melakukan itu? Ataukah dia sudah melakukan visualisasi yang baik? Atau misalnya dia sudah benar tuh berbicara dengan lantang dan keras pada tempatnya? Nah, seperti itu. Jadi banyak ya, banyak orang dengan ciri khasnya masing-masing. Ya, dengan Bang Nafis hilang pula nih. Nah, ada ciri khasnya masing-masing. Oke, Yon, sampai jam berapa nih, Yon? Ini ada pertanyaan lagi? Kalau boleh menambahkan, mungkin Bang Nafis, kenapa tadi orang masanya banyak, padahal pembicaranya ngomongnya datar gitu ya?
Iya, Mungkin gitu. yang dinanti-nantikan oleh masa yang menonton itu adalah ilmunya, benar kan ya Maica? Ilmunya Iya, benar. ternyata ilmunya Betul. itu yang kita nanti-nantikan, dan memang dia ahli di bidangnya itu, sehingga walaupun dia omongannya datar pasti didengar sama semua orang. Iya. Iya kan? Katakanlah Bayaran seperti tuh, Kak, kayak bayaran. dokter spesialis. Ya, Tahu si Surya ini. Nah, dia nggak Ya, perlu itu memang pas- jingkrak-jingkrak, tapi memang apa yang dia butuhkan itu kita butuh. Apa yang dia apa yang dia sampaikan sampaikan itu tuh kita butuh. Jadi mau nggak Itu mau, masa mau dia bayaran. datar, mau dia kayak mana-mana pun ya kita akan mendengarkan dia. Nah, seperti Ya. itulah kira-kira gambarannya gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Maica izin tanya ya. Last Apakah- question ya, Maica Ya, izin. ini last question ya, Banyak nih guys. ternyata pertanyaannya luar biasa. Labakan ini. Kayaknya kita harus buka webinar ini, yo. Bisa nih. Bisa. Oke, Maica izin tanya ya. Apakah kepribadian itu bisa berubah atau bergeser ke kepribadian lainnya? Kalau bisa, metode apa yang dilakukan? Oke, ini pertanyaan dari Fdian. Thank you, Fdian. Nah, saya mau jawab nih. Sebenarnya manusia itu, kalau sesuai teori ya, ini kita cerita teori nih, enak nih. Nah, kalau secara teori dari bapak kita ya, Bapak Hippocrates, beliau tuh nyebutkannya gini. Manusia itu pada dasarnya punya 2 kepribadian yang dominan. Atau saya pernah baca, punya 4 bahkan. Kita dalam tubuh kita ini punya 4 gitu. Nah, misalnya dari angka ya, dari angka 1 sampai 100, mungkin misalnya nih, kolerisnya 40%, lalu sanguinisnya mungkin 30%. Tapi dia punya sisi melankolis nih dikit, 5%. Terus dia punya plekmatis nih, sisanya gitu. Nah, tapi kalau menurut teori, kita hanya punya 2 dominan besar. 2 dominan besar. Dan di rate itu biasanya ke angka 60, 40, 70, 30. Ada yang mungkin 55, 45, seperti itu. Kita nggak bisa punya 4-4-nya, tapi kita bisa memanfaatkannya. Nah, contoh nih. Misalnya Yohan, ini kayaknya ya kalau menurut pandangan Maica, Yohan itu ada kemiripan kepribadian dengan Maica di sisi aktif dan bersosialnya. Mungkin kita sama-sama sanguinis, tapi nggak tahu nih kok si Yohan ada berapa persen sanguinisnya gitu, atau gimana. Nah, misalnya nih, Yohan itu, aku contohin Yohan ya, Yo. Misalnya nih, aku contohin Yohan. Yohan itu tipikal sanguinis melankoli misalnya. Dia orangnya aktif bersosial, terus dia optimis, udah gitu dia anaknya memang nggak bisa diem, lalu dia memiliki sifat analitis dan bijak serta tenang. Nah, bisa nggak seorang Yohan ini bisa menjadi pembicara koleris? Misalnya nih, puji Tuhan one day Yohan itu dipercaya nih sama Yang Maha Kuasa jadi manajer misalnya. Nah, manajer itu kan harus punya sifat koleris. Nah, ini lebih jauh lagi nih ceritanya, Yohan. Seorang manajer harus punya sifat koleris. Bukan berarti dia harus pemarah ya, you know. Tapi koleris itu adalah orang-orang yang cepat, tanggap. Dia orangnya tegas, ritmenya itu tap gitu. Nah, bisa nggak? Jawabannya bisa. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu punya 4 itu, tetapi ya porsinya, porsi banyaknya itu beda-beda. Kita hanya punya 2 yang dominan, tapi kita bisa memanfaatkan yang lain. Dalam artian, kamu bisa tiba-tiba jadi koleris dengan segala kebaikannya, membuang kekurangannya, tapi kamu bisa lagi balik menjadi sanguinis dengan segala kebaikannya, dan membuang segala kekurangannya. Sebenarnya itu. Nah, fungsi dari kita mengenali dari pribadi kita sendiri adalah untuk memunculkan sisi terbaik nih, versi terbaik dirimu sendiri. Jadi kalau untuk menjadi seorang public speaker, kamu kan harus mampu menunjukkan dirimu dulu nih, versi terbaik dirimu. Nah, karena apa? Karena setiap kepribadian itu ada baik, ada jeleknya juga. Ya kalau dia ditampilin jeleknya aja, ya sama aja dong gitu. Nah, seperti itu dia ya, Fdian. Semoga bisa menjawab. Iya, terima kasih Maica. Sama-sama. Nah, gimana nih, Yohan? Baik, terima kasih Maica. Ini sih udah jam 11.40 ya, karena nanti kita juga akan ada pretest lagi Maica. Jadi kita sudahin saja untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kalaupun memang ada pertanyaan, nanti bisa dibuka lagi sesi selanjutnya mungkin Maica. Karena menarik ini untuk public speaking sangat-sangat banyak sekali Ya Maica, buat yang V2-nya Maica.
Gimana Angga? Buat sesi 2-nya. Oh, Halo, buat belum sesi nanya. 2 tuh, benar kan Mak Ica? Jadi mungkin bisa dibuat sesi keduanya nanti. Dan izin Mak Ica, boleh nggak Yohan menyampaikan di sini juga? Jadi kayak ada tips juga kalau buat performer semua di sini yang jika gugup, nervous, takut pada saat kita mau naik ke atas panggung, pada saat kita udah mau mulai acara, mungkin bisa dilakukan kayak gini, kayak tarik nafas, inhale, exhale, tarik dalam-dalam, keluarkan melalui mulut. Tarik dalam-dalam. Nah, itu pertama. Yang kedua, mungkin kita juga bisa melatih pronunciation kita. Kenapa? Karena pada saat kita gugup, tegang, itu dari atas sampai bawah menjadi tegang, sehingga yang paling penting tuh kan di wajah nih. Kenapa? Karena pada saat kita mau ngomong, otot-otot harus rileks kan ya. Nah, pada saat kita gugup, otot-otot juga jadinya tegang. Nah, kita harus melatih pronunciation seperti A, I, U, E, O, A, I. Nggak apa-apa dibuka segede-gedenya ini supaya Benar. supaya otot-otot di wajah kita jadi lebih rileks. Nah, pada saat ngomong, mudah-mudahan nggak ada belibet-belibet kata kayak gitu tuh, mudah-mudahan nggak ada. Kemudian iya, pronunciation-nya kita jadi lebih jelas gitu ya, sehingga sebelum kita naik ke atas panggung, kita coba latih untuk menghilangkan rasa gugup kita dengan tarik nafas panjang, buang, inhale, exhale, dan kemudian kita latih pronunciation kita kayak A, I, U, E, O. Itu. Atau biasanya aku nyebutnya tuh senam wajah sih, Yo. Senam wajah, iya. Ya, kita senam wajah dulu gitu. Jadi lebih lentur, lebih rileks gitu. Itu ngaruh sih sebenarnya, walaupun kelihatan sepele, tapi itu ngaruh banget. Sangat. Jadi ini kayak karena nggak sampai saat ini kita berbicara di depan umum itu rasa gugup pasti ada. Nah, sebelum naik itu biasanya kita lakukan seperti itu. Kalau malu dilihat sama orang-orang, bisa ke toilet. Nah, biasanya kalau pribadi Yohan tuh larinya ke toilet. Jadi pas di toilet itu A, I, U, E, O, A, I, U. Itu pokoknya gerakan muka, mata, dan segala macam tuh hidup deh. Alis. Alis. Semuanya pipi semua bergerak ya, benar. Semuanya bergerak. Nah, itu supaya merilekskan otot-otot yang ada di wajah, dan semoga nanti pada saat udah di atas panggung itu kita lebih lancar dalam berbicara, dan pronunciation kita karena udah kita biasakan jadinya lebih lentur, jadi ngomongnya jelas. Ya, benar. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini tadi kan di slide terakhirnya Mak Ice itu ada berani mencoba ya, Mak Ice. Ya. Ini masih ada hadiah dari Mak Ice. Benar. Masih ada hadiah lagi dari Mak Ice. Nah, di sini, oke, sebentar, ini kayaknya anaknya udah pulang sekolah, jadi. Iya, benar. Bentar ya sayang. Jadi di sini langsung saja angkat tangan teman-teman siapa yang berani mencoba untuk public speaking di sini. Apa yang mau diomongin nggak masalah, yang penting ada pembuka, ada isi, ada penutup, sebentar aja. Nggak nyampe 5 menit juga nggak apa-apa. Nah, itu udah ada Mbak Ice. Siapa yang tuh? raise hand. Waduh. Wow, luar biasa. Baru ditantang. Wah, diberikan aplaus nih. Mana tadi yang raise hand nih? Abang Da Efdian Syah Putra ya. Jadi mungkin Bang Efdian bisa mulai dari salam pembuka. Di salam pembuka tuh ada salam, ada pengenalan abang siapa, kemudian penyampaian materi apa yang mau disampaikan, kemudian sampai materi, dan ditutup kembali. Jadi ada 3 tahapan ya, Bang. Ya, baik. Oke, udah bisa kita dengarkan, Mak Ice? Boleh, aduh semangat nih. Ya, sebelumnya boleh, silakan, Bang Efdian. Terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini, karena sudah diberikan kesempatan untuk berbicara nih ya. Iya, yang pertama saya hormati Ibu Doris selaku pembina anak-anaknya di sini ya, gitu ya, dan juga narasumber serta host yang telah melayani atau memfasilitasi adanya agenda pagi ini.
Perkenalkan, nama saya Efdian Syahputra. Saya bekerja sebagai aviation security. Tentunya sudah beberapa teman-teman sudah pada kenal ya. Ini mohon maaf, ini background-nya agak alami ya, natur. Ya, di sini saya sebenarnya nggak membawakan sebuah materi apapun, namun saya ingin melatih cara berkomunikasi saya ke depan teman-teman, ke publik, terkait metode atau latihan apa yang kira-kira bisa kita laksanakan ke depannya untuk melatih public speaking kita, agar menjadi public speaker yang baik gitu. Di sini kita sudah sangat berterima kasih kepada narasumber, artinya ilmu-ilmu yang sudah kita dapat mungkin bisa kita kembangkan, namun bagaimana cara mengembangkannya ini yang belum mungkin terlaksana untuk teman-teman yang lain, karena hanya beberapa teman yang ikut sebagai audiens pada pagi ini. Contohnya begini, maksud saya seperti di unit aviation security ataupun ARFF yang memiliki pasukan yang lebih banyak, di situ terdapat pelaksana ataupun anggota di lapangan yang lebih banyak. Di situ kita bisa mulai melakukan pelatihan yang mungkin disusun agendanya oleh para leader-leader yang mana sudah memahami atau sudah terlebih dahulu melatih public speaking-nya di depan apelan gitu ya. Jadi kedepannya kan seperti kata Bu Doris, kita ini sebenarnya public speaking ini bagus. Kita harus melatih sebagai public speaker yang baik. Karena kedepannya kita akan bisa bertemu dengan rekanan yang mungkin saat kita menjadi asmen, manajer akan kita temui di lapangan, gitu. Jadi maksud saya adanya pelatihan-pelatihan mendasar, pelatihan ringan yang kita terapkan saat ada agenda apel malam, gitu, apel pagi. Ini khususnya untuk yang pasukannya lebih banyak dulu ya, gitu ya, untuk APSEC ataupun ARFF. Jadi untuk pelaksana di lapangan ada giliran ataupun tempat dan waktu yang disediakan untuk melatih cara kita menyampaikan materi ataupun membawa apel. Artinya kalau ini sudah berkesinambungan dilakukan, tentunya ini menjadikan nilai positif bagi teman-teman di lapangan untuk melatih cara bagaimana berkomunikasi yang baik gitu. Tentunya ini nggak menutup kemungkinan untuk unit lainnya untuk diterapkan ke depannya. Jadi itu menurut asumsi dan ide saya saja gitu kan, mana tahu bisa diterapkan ya alhamdulillah, kalau enggak ya mungkin ada metode yang lebih baik lagi gitu. Jadi materi yang saya sampaikan saat ini bukan sebuah materi yang khusus, hanya sekedar masukan saja begitu Mak Ice. Mungkin demikian yang saya sampaikan, atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, give applause dulu, luar biasa. Kayaknya langsung bisa dipraktekin. Yes, ini salah satu contoh yang spontan kita sepertinya ya, Mak Ice. Langsung dapat materinya ya. Benar. Langsung dapat materinya. Oke, terima kasih Bang Efdian. Nanti untuk hadiahnya terima kasih langsung kembali. saja menghubungi Mak Ice ya. Baik. Boleh nanti diakomodir oleh Yohan ya, nanti Yohan yang bilang. Boleh. Nanti Iya. ada hadiah pulsa ya, dalam bentuk pulsa Bang Efdian. Baik, Iya, kembali terima lagi kita ke semua peserta di sini. Mungkin ada yang ingin mencoba, ini yang terakhir ya. Yo, satu orang terakhir, siapa Ya, yang mau satu coba? orang terakhir yang berani, yang ingin mencoba di sini. Udah ada yang resen belum, Yo? Belum ya? Oke, Bang Limbong silahkan. Silakan. Boleh ditampilkan dulu wajah gantengnya, Bang. Nah. Oke, silahkan Kurniawan Limbong. Ikan lele, ikan gabus. Cakep. Jangan bertele-tele, lebih cepat, lebih bagus. Mantap, lanjut. Gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Darlito Limbong dari unit Airport Rescue and Firefighting. Izin pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah produk yang namanya Crispy. Di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan bahwasanya di dalam produk ini ada beberapa kandungan gizi yang salah satunya adalah lemak total, lemak jenuh, dan protein. Jadi, jika teman-teman dan performer ingin mencoba dari produk ini,
boleh langsung menghubungi warung-warung terdekat atau lapak di sebelah Anda. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Berikan Waalaikumsalam. Luar biasa. Luar biasa kalau Bang Iwan Limbong ini dia spontanitas dipadu dengan inspirasi ya, Bang Iwan. Jadi dia terinspirasi dari kerupuk yang ada di depan dia. Dan itu benar sih, spontanitas juga. Keren. Benar. Jadi kan tadi kita bilang pada saat kita ingin melatih berani berbicara di depan orang, apapun itu yang mau disampaikan silahkan gitu, karena kita kasih kesempatan untuk berani mencoba di sini ya Maice. Benar. Baik, mungkin Bu Doris ini kita bisa tambahkan untuk sesi kedua praktek kali ya Bu Doris. Karena di pertama kita udah mendapat teori ya Bu. Nah mungkin kedua mungkin bisa praktek. Jadi siapa-siapa yang mau mencoba untuk melatih public speaking-nya kita buatkan kelas gitu Bu. Jadi beberapa orang yang serius ingin mencoba public speaking. Karena sebenarnya di Kuala Namu ini ada ratusan orang yang hampir 500 karyawannya. Itu pasti punya kemampuan itu, cuman kita tidak terlihat sehingga mungkin yang terlihat itu lagi gitu. Dan mana tahu setelah public speaking ini yang hari pertama ini muncul nih ada keberanian dari teman-teman di Kuala Namu untuk mencoba public speaking-nya sehingga kita butuh buka kelas selanjutnya tapi kelas praktek untuk mencoba dan melihat. Siapa tahu bisa kita praktek di depan umum benar-benar pada saat kegiatan-kegiatan di Kuala Namu mungkin Bu. Saran Boleh. Benar ya Bu? Oke. Kalau memang peminatnya banyak, nanti akan kita buka sesi lain ya. Setelah mungkin ada mission yang sudah dijadwalkan dulu ya. Nanti Maice atau Yohan nanti siapkan waktu yang tepat, nanti diberitahu sama teman-teman. Khusus untuk praktek ya. Nanti Ibu sendiri juga. Karena dulu Angga juga ada 2 sesi kalau nggak salah ya Angga. Jadi ada sesi teori pertama dan sesi kedua itu praktek untuk terbatas orangnya ya kalau nggak salah. Nah ini juga bisa pasar sepertinya. Ini bisa dijadikan contoh juga. Kita bisa bikin praktek atau bikin satu kelas yang orangnya terbatas gitu Bu. Betul, karena saat ini di dalam pekerjaan kita sendiri ya seperti yang disampaikan tadi ada beberapa tingkatan inilah jabatan ya, kayak yang di banyak personilnya itu kan ada komandan regunya dan harus memberikan materi apel juga diwajibkan. Next juga bagi teman-teman kita yang disuruh mungkin mewakili rapat dan segala macamnya. Karena ini penting ketika kita didaulat atau direkomendasi atasan untuk mengikuti suatu rapat eksternal, maka orang akan memandang kita ini orang angkasa pura. Nah, siapkanlah diri untuk itu. Tidak ada salahnya, Pak, karena ini ilmu yang berguna. Kalau nanti next kita buka kelas untuk praktek, monggo. Ibu sendiri juga appreciate bagi teman-teman yang sangat antusias mengikuti ini, dan hadiahnya nanti akan kita siapkan. Ya, baik tuh. Sudah ada jawaban dari Ibu Doris. Sepertinya lampu hijau dari Bu Doris. Mudah-mudahan terlaksana. Ya. Baik, kalau begitu selesai sudah materi kita terkait dengan public speaking pada hari ini. Namun sedikit Bu, saja, boleh mungkin Bu. ada sedikit Ibu menambahkan. Boleh Ibu, silakan. Seperti yang sudah dipaparkan Maice tadi, kepribadian seseorang itu kan berbeda-beda ya. Jadi dia jangan khawatir yang mungkin ada yang ekstrovert. Kalau Ibu sih ini ada introvert. Ibu nggak tahu tadi macam-macam kepribadian yang Ibu tahu. Mungkin ada orang yang pendiam, yang notabene memang nggak suka berbicara ketika
diberi kesempatan untuk berbicara cenderung lebih gugup. Tidak masalah, karena apa? Manusia itu pada dasarnya memiliki kelebihan masing-masing. Artinya jika Anda di posisi itu, mungkin Anda cocoknya bekerja di ini. Nggak mungkin semua orang sama kan? Tapi tidak ada salahnya belajar ya, Yo. Belajar, merubah diri, tapi tidak merubah kepribadian. Gitu. Tidak harus merubah kepribadian. Mungkin gitu saja, Yo. Banyak-banyak bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Gitu aja, Yo. Iya. Makasih Bu Doris. Itu ada bukunya loh, Bu. Maica kan ada bukunya Maica ya, Maica. Ada. Yang tadi Bukunya minta introvert dari tadi. Angga. Oh, ada bukunya. Mungkin nanti kita bisa selanjutnya bedah buku Maica. Boleh. Maica lagi kalau begitu. Iya, Maica lagi. Iya benar ya. Ya Bu, nggak apa-apa kan kalau kita bedah buku itu juga Nggak termasuk. apa-apa, Ibu. Semakin sering mission ini, semakin banyak ilmu kita ya. Iya benar. Semakin baik kan kita ke depannya. Benar-benar. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan bukan hanya seputar pekerjaan, tapi di luar pekerjaan juga nggak apa-apa. Tapi jatuhnya ini mendukung pekerjaannya kita, benar nggak? Jadi sharing information ini mendukung kerjaannya kita. Jadi sangat senang sekali di tahun ini ada mission yang mudah-mudahan ini berlanjut terus sampai tahun-tahun berikutnya. Amin. Baik, kalau begitu terima kasih kembali saya ucapkan kepada teman-teman semua yang hadir pada hari ini dan juga spesial untuk Maica yang udah nggak pelit ilmu, yang mau sharing informasi terkait dengan public speaking. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersamanya udah